untuk kita semua, engkau yang ada di rumah, dimanapun berada, saya berharap keadaanmu baik-baik saja dan selamat bergabung dalam ibadah GKI House Online. Tetap semangat beribadah sekalipun lewat online, tetap bersukacita bersama sekalipun lewat online. Sebentar kita akan melihat sekilas pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini. Silakan. Dan saatnya kita akan bawa persembahan ke rumah Tuhan. Persembahan silakan ditransferkan ke account yang sudah tertera di layar tadi. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami mau belajar untuk setia pada perkara kecil, sehingga Engkau dapat percayakan perkara-perkara yang lebih besar ya Tuhan. Dan untuk setiap persembahan anak-anak-Mu, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau juga memberkati gereja-Mu untuk mengelolanya Tuhan. Dan semuanya Tuhan biar membawa kebaikan, menjadi berkat lagi kepada orang lain ya Bapak. Terima kasih, kuduskan persembahan anak-anak-Mu dan berkati. Kami juga memberkati ibadah ini Tuhan yang akan kami kerjakan dengan sukacita, dengan iman, dan kami tahu bahwa Tuhan melihat apa yang kami kerjakan, dan Tuhan berkati setiap hati anak-anak-Mu terkoneksi dengan Tuhan dan terkoneksi bersama. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dan juga ibadah ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mau kembali beribadah, mempersembahkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mari bersorak-sorai, mari keluarkan suaramu, semangat. Karena kita mau memuji Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, kita mau bangkit. Karena kita gerejanya harus bangkit bagi Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi
Raja, dialah Raja, dialah Raja. Mari kita terus menyanyikan bagi Tuhan. I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna forevermore. I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna forevermore. I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna forevermore. I sing Hosanna, I sing Hosanna, I sing Hosanna forevermore. Hosanna, Hosanna, Hosanna forevermore. Hosanna, Hosanna, Hosanna forevermore. Hosanna, Hosanna, Hosanna forevermore. Hosanna, Hosanna, Hosanna forevermore. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pujian yang sangat memberkati. Saya berharap iman kita, sukacita kita bertambah-tambah selama ibadah ini. Dan mari kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, nyatakan kerinduan kita, pengharapan kita, isi hati kita kepada Tuhan melalui puji-pujian yang akan kita naikkan bersama. Tuhan kita, Tuhan yang menjawab doa. Bahkan firman-Nya berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sungguh datanglah kepada Tuhan, Dia baik bagi kita semua. Pujikan lagu ini dengan iman dan dalam kebersamaan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban
Kami mau Tuhan mencurahkan isi hati kami, sebab kami tahu Kau Allah yang perhatian dan peduli kepada kami. Kami mau Tuhan percaya kepadamu, karena kami tahu Kau tidak mengecewakan. Tuhan, kami ingat kepada pokok-pokok doa kami. Kami ingat kepada orang-orang yang kami doakan selama ini. Kami mau tetap berdoa ya Bapa. Curahkan belas kasihan-Mu, curahkan pertolongan-Mu, berkat-Mu atas mereka ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam kesusahan Tuhan hibur, yang sedang dalam tekanan Tuhan menolongnya ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk jiwa-jiwa ya Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus tercurah atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri di mana kami tinggal Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk Australia. Biar damai sejahtera Tuhan turun memenuhinya. Biar kesejahteraan yang datang daripada Tuhan memenuhi kota kami, memenuhi bangsa dan negara kami. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah Australia di dalam nama Yesus. Kami tidak putus harapan di dalam-Mu Tuhan. Kami akan terus lagi berdoa dan terus lagi berdoa, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang menggenapi janji-janjinya, Allah yang menjawab doa kami dengan tepat, dengan yakin dan dengan murah hati. Mari kita naikkan pujian ini, ungkapkan iman kita bahwa kita punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanmu bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanmu bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami Tuhan bersuka cita karena kami tahu Tuhan adalah jawaban bagi doa-doa kami. Dan kami siap ditaburi firman Tuhan. Kami siap mendengar akan kebenaran Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kau memberkati anak-anak-Mu dimanapun berada yang mendengarkan firman. Dan Kau yang memampukan kami melakukan firman Tuhan, penggenap janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, 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 jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini bersyukur ya kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah lewat kebaktian online ini. Saya percaya orang yang lapar, haus, menanti-nantikan Tuhan, mereka akan menemukan Tuhan. Mereka akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan disegarkan, dipuaskan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan, masih sehubungan dengan visi 2021, yaitu menjawab pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Nah, kita mau lihat pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada seorang
Maria Magdalena. By the way, judul khotbah hari ini adalah siapakah yang engkau cari? Siapakah yang engkau cari? Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Saya mau membacakannya untuk kita semua. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, sampai di ayat 15 ini kita tahu sebuah cerita di mana latar belakangnya adalah Tuhan Yesus disalibkan, mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga, hari inilah di mana kisah ini terjadi. Murid-murid semua dalam keadaan sedih luar biasa. Mereka terpencar ke sana kemari. Mereka punya kesedihan yang mendalam karena tidak bisa lagi, tidak mungkin lagi bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah guru mereka, yang adalah sahabat mereka, yang dimana mereka berjalan bersama-sama dengan mereka setiap hari. Nah, saudara, kesedihan demi kesedihan, capek dengan situasi di situasi-situasi yang sangat-sangat menegangkan hari-hari itu. Mereka kondisi yang mungkin sangat-sangat lelah, sangat capek, putus asa, kecewa, termasuk Maria Magdalena ini. Nah, Maria Magdalena ini datang ke kubur Tuhan, yaitu salah satunya adalah mungkin kangen ya, karena nggak tahu lagi harus ngapain gitu, punya kenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya. Dia ingin datang, mungkin memberi penghormatan terakhir, mungkin untuk mengatasi akan apa ya, kesedihan yang ada sebagai satu cara aku mau datang ke kubur Tuhan. Nah, tetapi anehnya begini saudara, ketika sampai kepada kubur Tuhan, dia masuk ke dalam menjenguk ke dalam kubur itu, ayat yang ke-11. Lalu tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, sisi kepala, yang satu lagi duduk di sebelah sisi kaki. Saudara, unik sekali di sini. Cerita di sini sangat menarik sekali karena gini, Maria bisa melihat malaikat. Ada 2 orang malaikat. Dan malaikat itu bertanya kepada Maria. Dan Maria bisa menjawab. Artinya sebenarnya Maria tahu pertanyaannya malaikat tersebut. Maria bisa tahu malaikat ini ada 2. Maria bisa tahu bahwa malaikat ini menanyakan sesuatu kepada Maria. Dan dijawab dengan baik juga. Dengan jawaban yang nyambung, saudara. Kalau dia nggak bisa tahu malaikat ini ngomong apa, tentu saja kan jawabannya pasti nggak nyambung, bener ya? Logikanya kan seperti itu. Nah, tetapi ketika Maria menoleh ke belakang dan Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Wah, Maria tidak kenal bahwa itu adalah Tuhannya. Maria tidak kenal bahwa itu adalah Yesus sendiri. Yang sebenarnya tujuan dia datang ke situ adalah untuk nengok itu. Maria punya ekspektasi untuk tuannya yang bernama Tuhan Yesus ini.
Aku sudah tidak punya sosoknya lagi. Aku sudah tidak bisa mengharapkan pribadinya itu hadir lagi dalam kehidupan aku. Aku hanya tahu bahwa ajaran-ajarannya akan tetap tinggal dalam kehidupan aku. Tapi aku gak bisa ketemu dia lagi secara pribadi. Gak bisa ketemu dia lagi in person. Gak bisa ketemu lagi. Itu yang ada di dalam benaknya. Itu yang membuat dia sedih. Itu yang membuat dia kecewa. Itu yang membuat dia jadi susah hati, saudara. Nah, pelajaran pertama yang kita mau pelajari hari ini adalah seringkali terlalu kecewa, terlalu susah hati, terlalu banyak kesedihan, terlalu banyaknya keputusasaan yang kita alami. Itu bisa membuat kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa mengenali Tuhan. Mungkin kita bisa melihat malaikat Tuhan. Mungkin kita bisa mungkin kita bisa mendengar malaikat Tuhan berbicara apa. Tapi jangan lupa, saudara, malaikat itu bukan Tuhan. Malaikat itu bukan Tuhan Yesus. Untuk apa kita bisa tahu malaikat? Untuk apa kita bisa melihat aktivitas malaikat? Untuk apa kita bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan malaikat? Kalau akhirnya toh kita tidak bisa melihat Tuhan. Saudara, seringkali kita berkata bahwa wah, orang ini hebat ya, bisa melihat malaikat di sini, bisa melihat malaikat di sana. Kita langsung punya persepsi bahwa orang yang bisa melihat malaikat pasti juga sangat dekat dengan Tuhan. Pasti orang ini kenal Tuhan luar biasa. Saudara, Maria Magdalena, walaupun pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sangat luar biasa, tapi di hari itu kesusahan hatinya karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menemui gurunya in person, membuat dia kehilangan satu yang sangat penting, yaitu apa? Pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Kesusahan hati, kekecewaan, masalah yang begitu besar, jangan sampai mendistract kita, jangan sampai mengganggu akan pengenalan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, harusnya suara itu kita langsung kenali. Ketika Tuhan hadir, harusnya kita langsung ketahui bahwa ini Engkau Tuhan. Aku tahu Tuhan, ini Engkau Tuhan. Ketika hadiratnya mulai muncul dalam kehidupan kita, di ruangan kita, harusnya kita langsung kenali, ini Tuhan, ini Tuhan, ini yang aku cari, ini yang aku cari. Saudara, setiap hari kita harus punya satu kerinduan, yaitu apa? Mencari Tuhan. Pertanyaan Tuhan Yesus simpel kepada Maria Magdalena, Ibu, siapakah yang kau cari? Siapa yang kau cari? Nah, hari ini kalau pertanyaan itu datang dalam kehidupan kita, halo, siapa yang kau cari? Kadang-kadang kita nggak bisa jawab, karena yang kita punya adalah jawaban atas apa yang kita mau cari hari itu. Bukankah demikian? Berkat Tuhan yang aku mau cari. Oh, kesuksesan yang aku mau cari. Bukankah itu semua adalah apa dan bukan siapa? Tapi Tuhan mau berkata hari ini, siapa yang engkau cari? Teman-teman semua, biarlah setiap hari kita bangun, kita punya satu kerinduan, yaitu mencari Tuhan, Raja segala raja, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang agung, Tuhan yang perkasa. Dan biarlah kepada Tuhan yang sedemikian luar biasanya itu, kita kenali suaranya, kita kenali pribadinya, kita kenali hadiratnya, kita kenali firman-Nya, kita kenali perkataannya, sehingga itu menjadikan kita orang yang tidak lagi menjadi orang susah hati, sedih hati, kecewa,
pahit hati, terkungkung di dalam pergumulan yang berat, terkungkung di dalam sakit penyakit yang sedemikian luar biasanya. Ketika kita tahu, aku mencari Tuhan dan aku menemukannya. Karena Tuhan yang terlebih dahulu menemui aku. Saudara, ayo kita belajar. Bukan hanya kita bisa mengerti aktivitas surgawi, mengerti malaikat, mengerti penglihatan, mengerti segala sesuatunya tentang malaikat dan aktivitas-aktivitas rohani, mengerti tentang perkara-perkara rohani. Tapi satu hal yang kita mau pelajari hari ini, siapakah yang kita cari? Yang kita cari adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan yang aku kenal suaranya, Tuhan yang aku kenal pimpinannya, Tuhan yang aku kenal firman-Nya, Tuhan yang aku baca firman-Nya, Tuhan yang aku renungkan perkataannya, Tuhan yang ajaran-ajarannya melekat dalam hatiku, Tuhan yang dimana setiap pengajarannya aku jadikan pedoman untuk aku berjalan dan melangkah dalam hidup ini. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang tahu bahwa aku akan mencari Tuhan. Dan aku tahu Dia bukan Tuhan yang susah untuk ditemui. Bahkan Dia menemui aku terlebih dahulu. Amin, saudara. Maria Magdalena punya satu distraksi yang luar biasa, disturbing yang luar biasa, karena kekacauan yang kekalutan yang ada di dalam hatinya membuat dia akhirnya berpikir logik, berpikir logika. Tuhan aku kan sudah mati, Tuhan Yesus kan sudah mati, sudah disalibkan, belum dikubur, berarti yang ada mayatnya sekarang. Dan sekarang dikubur ini tidak ada mayatnya, artinya mayatnya pasti dicuri orang, mayatnya pasti diambil orang, pasti seseorang sedang ada bersama dengan mayat Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika ada suara dari belakang, yang itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dia langsung, logikanya langsung berkata, ayat yang ke-15, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Dia bisa lihat malaikat, saudara. Dia tahu malaikat ada. Dia tahu malaikat ada di kuburan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu malaikat itu tidak mati. Malaikat itu tidak disalib. Jadi wajar kalau malaikat itu ada. Tapi logikanya berkata bahwa Tuhan aku sudah mati. Sudah tidak mungkin hidup dalam sosok seorang manusia, seorang pribadi. Sudah tidak mungkin. Aku tahu pasti mayat. Dan kalau ada seseorang berkata kepadaku dari belakang, pasti itu bukan Tuhan Yesus. Pasti itu adalah penunggu taman. Logika berpikirnya mulai menguasai kehidupannya. Bukankah seringkali kita begitu? Logika berpikir kita bermain, memenuhi isi kepala kita, isi otak kita, dan isi hati kita, sehingga kita menjawab satu yang salah, ya, dan bahkan menanyakan satu hal yang bahkan membuat arahnya semakin menjauh. Lihat pernyataan Maria. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Saudara, belum kenal, belum ngerti, sedemikian logikanya bermain dalam hati, dalam pikiran Maria Magdalena. Itu pun yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ketika logika berbicara lebih keras dalam kehidupan kita daripada iman kita. Ketika logika berkata dengan luar biasa kerasnya dalam kehidupan kita, ketimbang firman Tuhan yang kerap kali kita dengar.
itu akan membuat kita memikirkan sesuatu yang bahkan sangat-sangat jauh. Ya penunggu taman lah, yang mayatnya dicuri lah, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi ayat 16, this is the blessing. Ayat 16 berkata, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah, Maria kenal ketika namanya dipanggil. Di saat inilah Maria tahu bahwa Yesus, guru, hadir sebagai seorang pribadi. Saudara, kita harus punya momen seperti ini. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu bukan yang Tuhan yang sudah mati, yang tinggal ajaran-ajarannya aja yang hidup. Bukan. Kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Kalau Tuhan kita tidak hidup, maka sia-sialah iman kita. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang dekat. Dan saya percaya di ruangan Bapak Ibu saudara sekalian hari ini, ada Tuhan Yesus Kristus yang begitu dekat dengan hidupmu saat ini. Amin, saudara. Ketika Tuhan memanggil nama kita, kita seharusnya jadi orang yang kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu dekat dengan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa menikmati Tuhan yang bukan hanya ajarannya saja, tapi kami bisa menikmati Tuhan yang pribadinya adalah pribadi yang hidup. Amin, saudara. Mari belajar dari Maria. Memang pernah terdistraksi sih, pernah nggak kenal sih suara Tuhan. Malah lebih kenal suara malaikat tuh, lebih bisa melihat malaikat tuh. Tapi ada momen di mana kita kembali mengenali suara Tuhan, kembali mengenali, kembali tahu bahwa ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya mau encourage dari tempat ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita mempelajari Alkitab, kita mempelajari ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya ajarannya saja yang memerintah dalam kehidupan kita. Bukan hanya ajaran-ajarannya saja, tapi kita juga punya rajanya yang memerintah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah raja yang hidup, yang memerintah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Satu hal, jangan sampai logika berpikir kita menguasai seluruh iman kita, menguasai seluruh pembelajaran kita akan firman Tuhan. Jangan sampai logika kita yang mendikte akan setiap kehidupan rohani kita. Justru seharusnya firman ini harus berperan lebih besar, harus aktif lebih besar daripada logika berpikir kita yang kita bisa lihat keadaan sekitar kita yang seringkali mendistract akan kehidupan kita. Kami saudara, Maria setelah ketemu Tuhan, apa yang terjadi setelah Maria ketemu Tuhan? Dia begitu luar biasanya, girang luar biasanya. Bukan main. Ekspektasinya adalah ketemu mayatnya Tuhan Yesus, ketemu kuburnya Tuhan Yesus Kristus, untuk melepas kangen. Dan tidak bisa mengharapkan Tuhan Yesus datang sebagai person yang hidup, sebagai seorang pribadi yang hidup. Tapi begitu dia menemukan Tuhan, bahwa Tuhan adalah rajaku yang hidup, Tuhan adalah guruku yang hidup, Tuhan adalah Tuhanku yang hidup, dia punya semangat yang luar biasa lagi. Saudara, hari ini saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau punya Tuhan yang hidup. Engkau punya Tuhan yang bisa engkau temui in person yang luar biasa, saudara. Dia bisa engkau temui kapan saja, dia bisa engkau ajak
curhat, ajak ngobrol kapan saja, saudara. Bersemangatlah. Jangan sampai logika berpikirmu itu menguasai keadaan rohanimu. Jangan sampai keadaan tubuhmu itu menguasai akan seluruh jalur pikiranmu. Jangan sampai. Karena dia tetap Tuhan yang hidup. Dia tetap yang luar biasa. Dia tetap Tuhan yang hebat, saudara. Amin, saudara. Dia mengalahkan maut. Amin. Karena itu, siapakah yang kau cari hari ini? Saya berharap Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang hari ini di mana kita duduk diam, merindukan Tuhan. Saya berharap setiap kali kita bangun, setiap kali kita memulai hari kita, cari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang akan terlebih dahulu menemui kita. Amin, saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Ketika kita mau mencari Tuhan, Dia adalah Tuhan yang selalu merindukan untuk bertemu dengan kita. Maria hari itu berubah luar biasa. Dia tidak lagi sedih, dia tidak lagi kecewa, dia tidak lagi berputus asa, dia tidak lagi berbeban berat. Karena Tuhan ada di hadapannya. Karena Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu hidup. Karena dia tahu, karena Maria tahu bahwa Tuhan dia adalah Tuhan yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh maut. Saudara, apapun kondisi kita hari ini, cari Tuhan. Cari Tuhan. Dan Dia akan menemui engkau. Dia akan menemui engkau dan mengubah semangatmu, mengubah putus asamu, mengubah kekecewaanmu, mengubah letih lesumu, mengubah beban beratmu, menggantikan dengan kelegaan, menggantikan dengan kesembuhan, menggantikan dengan pengharapan baru, menggantikan dengan masa depan yang penuh dengan penuh harapan, menggantikan dengan penghiburan yang datang daripadanya. Saudara, dari tempat ini saya mau ajak kita semua berdoa, biar yang kita cari, yang kita temukan setiap hari adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah menemukan Tuhan, apapun akan berani kita tinggalkan. Benar ya? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sudah menemukan Tuhan, apapun jadi kurang penting, saudara. Karena kita sudah menemukan yang terpenting dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dari tempat ini, ayo, di tempat duduk kau masing-masing, kita berdoa. Kita renungkan firman Tuhan ini. Biar ketika Tuhan nanya, siapakah yang kau cari? Kita tahu jawabannya adalah, Tuhan, kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu kerinduanku setiap kali, Tuhan. Setiap kali aku bangun, Tuhan. Kau tahu kerinduan aku, yaitu Engkau, Tuhan. Biar selalu ada dalam kehidupan aku. Amin, saudara. Bapa di surga, Abang ucap syukur buat hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sesungguhnya Tuhan, ajar kami, Tuhan, untuk bisa hidup di dalam pengharapan yang benar, hidup di dalam firman yang memurnikan kehidupan kami, Tuhan, sehingga tidak lagi terdistraksi oleh keadaan-keadaan dunia dan bahkan logika-logika berpikir kami, Tuhan. Tuhan, ajar kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami bisa tahu betapa pentingnya untuk menemukan Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup. Kami tahu Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, Bapa. Terpuji nama-Mu, Tuhan.
Kami mengucap syukur. Sekarang mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati usahamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati sekolahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati akan seluruh yang kau kerjakan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo berdoa. Kita semua percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Biar langit tampak suram, kenyataan bias terlihat buram, tapi kasih-Nya Tuhan buat hidupku tentram. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus bersamaku. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Biar langit tampak suram, kenyataan bias terlihat kurang, tapi kasih-Nya Tuhan buat hidupku tentram. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus bersamaku. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Music. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus bersamaku.